Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-13. Kali ini saya mengambil judul, Kalau Yesus adalah Allah, mengapa Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah? Pokok bahasan ini saya ambil dari Lukas 6 ayat 12. Tetapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin tahu tentang program-program kami atau ingin mendapatkan informasi buku-buku karangan saya, silakan Bapak Ibu mengkontak admin di 081232287787. Baiklah, kita akan langsung masuk dalam konten episode yang ke-13. Seperti biasa, saya membagi dalam 3 pokok. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Sekarang kita bacakan terlebih dahulu tentang pokok masalahnya. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat bukan? Pada episode-episode sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kecuali para bidat, semua orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah. Anda bisa baca sendiri ayat-ayatnya. Demikian juga orang Kristen percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Silakan yang belum menontonnya, silakan Anda lihat mulai dari episode 1 sampai episode yang ke-12. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa mayoritas orang Kristen di Indonesia itu menggunakan Alkitab terbitan LAI yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Nah, tentunya berbeda dengan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia itu dianggap sebagai Alkitab bidat yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa terjemahan dalam Lukas 6 ayat 12 yang terdapat di dalam terjemahan LAI, baik itu di dalam TL yang keluar tahun 1954, TB1 yang keluar 1974, dan TB2 yang keluar 2023, memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dengan kesalahan-kesalahan dari terjemahan Alkitab Saksi Yehova. Nah, nanti kita akan membahasnya di dalam pokok bahasan. Yang pertama, kita akan mencari tahu, benarkah di dalam teks sumber Lukas 6 ayat 12, Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah. Yang kedua, jika Yesus benar-benar Allah, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah yang lain? Nah, kita di sini akan mencari di mana kesalahannya. Mengapa terjemahan Lukas 6 ayat 12 LAI, setelah saya teliti, bukan hanya mirip, bahkan boleh dikatakan benar-benar hampir sama dengan terjemahan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia dianggap sebagai Alkitab bidat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pengantarnya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer tambahan. Saya minta Bapak Ibu perlu tahu hal ini ya. Perlu diketahui bahwa pokok bahasan pada konten ini murni hanya sebatas kajian biblika dalam konteks Alkitab Kristen. Dan tidak sedang membandingkan keimanan Kristen dengan keimanan agama lain non-Kristen. Jadi kita akan bicara dalam skup Kristen saja ya. Yang kedua, pada konten ini, yaitu episode ke-13 ini, saya ingin luruskan logika daripada Kodonditan yang telah membahas Lukas 6 ayat 12 berdasarkan terjemahan yang salah dari Alkitab terbitan LAI. Yang ketiga, pada konten ini perlu saya jelaskan, saya akan menunjukkan di mana letak kesalahan Alkitab terjemahan LAI yang telah digunakan oleh Kodonditan dengan tujuan agar semua orang paham Alkitab Kristen yang benar. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Kalau Anda lihat layar Anda, di sini saya tulis logika Kohdonditan. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa saya membuat bahasan ini? Jujur, beberapa waktu yang lalu, saya dikirimin sebuah video. Nah, itu isinya di mana Kohdonditan itu merilis sebuah video yang berisikan tentang Lukas 6 ayat 12, di mana temanya adalah Yesus itu berdoa kepada Allah. Ya. Nah, logikanya begini, Bapak sekalian. Kohdonditan berpikir kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah itu berdoa kepada Allah? Menurut saya logika ini logika yang bisa diterima, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya penasaran, saya mencari, saya temukan langsung di kanalnya Kohdonditan. Nanti akan saya cuplikan sedikit, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mari kita baca terlebih dahulu terjemahan LAI untuk Lukas 6 ayat yang ke-12. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam layar Anda, itu saya sudah berikan kutipan dari Alkitab terjemahan LAI dari TL yang keluar tahun 1954, kemudian TB1 yang keluar 1974, dan TB2 yang baru keluar tahun 2023, tahun yang lalu. Ya. Nah, Anda perhatikan saja kata-kata yang sudah saya beri warna. Di sini saya beri 3 warna. Yang pertama adalah warna pink, yaitu kata berdoa. Kemudian adalah berdoalah, warna merah tua, dan ada warna hijau kepada Allah. Nah, kalau Anda membandingkannya antara TL, TB1, dan TB2, itu semuanya sama. Hanya narasinya mungkin agak sedikit berbeda ya dari setiap terjemahan, tapi intinya adalah sama. Nah, inilah yang dibacakan oleh Kohdonditan di dalam kanalnya dia. Saya tidak tahu dia membaca yang mana. Kemungkinan dia membaca yang TB1. Ya, yang keluar tahun 1974. Nah, kita bacakan saja terlebih dahulu. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya sudah tonton apa yang dipaparkan oleh Kohdonditan, bahkan dia sempat bercanda ya. Tukang ronda saja kalah ya oleh Yesus. Karena tukang ronda saja itu tidak semalam-malaman. Tapi Yesus itu berdoa semalam-malaman. Nah, ini menimbulkan satu keanehan bagi dia. Kenapa ya? Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Apakah ada Allah yang lain? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan satu keheranan atau tanda tanya ya. Yang membuat saya heran dan bertanya-tanya itu apa? Kita lihat. Yang pertama, mengapa justru Kohdonditan yang adalah seorang mualaf? Justru dia yang mempertanyakan ayat ini. Dan sebaliknya, mengapa orang-orang yang katanya Kristen malah tidak ada yang mempertanyakan sama sekali tentang terjemahan Lukas 6 ayat 12 yang salah dari LAI. Saya tidak tahu apakah ini pertanda yang baik atau pertanda yang buruk, ya. Nah, saya di sini menduga bahwa Kohdonditan sepertinya dia tidak melihat teks yang asli dari bahasa Yunaninya dan dia tidak membandingkan dengan terjemahan yang benar. Dia mengambil dari punyanya LAI, kemudian itu dia berikan komentar. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, anggap saja ini sebuah perkenalan terbuka antara saya dengan Kohdonditan, ya. Ini adalah sebuah kado tahun baru dari saya untuk Kohdonditan, ya. Dan kalau Tuhan mengizinkan, mungkin suatu hari kita bisa berjumpa muka. Baiklah, di sini sudah ada alamatnya. Silakan Bapak Ibu dengar terlebih dahulu sebelum saya membahasnya.
Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman. Artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan. Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, setelah Anda mendengarkan sendiri, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas tentang kesalahan-kesalahan terjemahan dari Alkitab LAI yang digunakan oleh Kodonditan, saya ingin memberikan kesimpulan awal supaya Anda tidak bias. Ya, yang pertama, di sini perlu saya tegaskan, walaupun logika Kodonditan ada benarnya, tetapi logika itu dibangun di atas dasar teks terjemahan LAI yang salah. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Logika dari Kodonditan itu tidak sepenuhnya salah. Saya pun mempunyai pemikiran yang sama. Kalau Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah? Menurut saya itu adalah satu logika yang bisa diterima. Cuman masalahnya, logika dari Kodonditan ini dibangun di atas dasar teks terjemahan LAI yang salah. Yang kedua, kesalahan dari Kodonditan itu bukan terletak pada caranya berlogika. Tidak. Logikanya dia oke. Ya. Tetapi saya tidak tahu. Entah ini disengaja atau tidak disengaja, maksud saya begini. Kan ada dua kemungkinan ya. Kodonditan itu sudah mencek bahwa terjemahan LAI itu salah. Sedangkan teks yang kanon, dia menerjemahkannya itu tidak begitu, tidak sama. Tapi dia sengaja ingin mengambil punya LAI yang salah untuk dijadikan tema bahasanya. Rasanya tidak demikian ya. Saya positif, Kodonditan kemungkinan besar dia tidak membandingkan dengan teks asli dan dia tidak menerjemahkan dari aslinya. Kenapa? Karena dia percaya LAI, itu Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Kristen di Indonesia, tentunya itu benar. Oleh sebab itu, saya asumsikan kesalahan yang terjadi pada Kodonditan itu tidak disengaja. Karena dia tidak tahu yang teks aslinya dari bahasa Yunani dan dia tidak pernah menerjemahkannya. Dan dia mengambil terjemahan dari LAI yang salah tadi. Oleh sebab itu, ya. Yang ketiga, nah menurut saya Bapak Ibu sekalian, seandainya Kodonditan itu membaca langsung dari teks yang kanon dari bahasa Yunani, kemudian dia menerjemahkan langsung dari teks Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Ini dengan asumsi bahwa Kodonditan itu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ya secara gramatika dengan benar. Maka saya yakin Kodonditan itu tidak akan membuat pernyataan di dalam videonya itu. Nah, semua pernyataan yang diberikan oleh Kodonditan itu terjadi karena dia kemungkinan besar itu tidak membandingkan dengan teks asli dan dia tidak menerjemahkan teks aslinya seperti apa. Nah, kebetulan sekali karena yang dipakai oleh orang Indonesia itu adalah dari LAI, nah dia mengikuti teks terjemahan yang salah dari LAI tadi sehingga dia mengambil kesimpulan yang salah berdasarkan logikanya dia. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk itu, saya minta semua bisa mengikuti dengan baik. Saya hanya ingin meluruskan, ya. Untuk itu Bapak Ibu perlu pahami terlebih dahulu beberapa konsep yang akan saya berikan kepada Anda sebelum Anda masuk ke dalam pembahasan saya. Yang pertama, sebagaimana sering saya katakan bahwa resep yang salah itu akan menghasilkan obat yang salah. Betul nggak? Orang yang mendapatkan resep yang salah, dia akan membuat obat yang salah. Nah, demikian juga dengan Kodonditan. Saya yakin bahwa dia itu telah disesatkan oleh Alkitab terjemahan LAI yang salah. Yang ketiga, terjemahan LAI yang salah tersebut menurut saya itu bukan hanya melemahkan iman dari orang Kristen,
tetapi juga telah menyesatkan banyak orang non-Kristen. Nah, buktinya siapa? Buktinya adalah Kodonditan. Gara-gara baca Alkitab terjemahan LAI, dia akhirnya mengambil kesimpulan yang salah tentang Lukas 6 ayat 12 yang bunyinya Yesus itu berdoa kepada Allah. Yang keempat, dalam hal ini saya tetap berpikir positif bahwa Kodonditan bukan bermaksud menyesatkan orang Kristen. Ya, saya yakin itu. Dia bukan sedang ingin menyesatkan orang Kristen. Karena teks dalam Alkitabnya itu begitu. Bahkan beliau sendiri mengatakan kok, ini nggak perlu ditafsirkan. Ya. Dibaca saja orang sudah ngerti kok. Bahkan saya berpikir sebaliknya. Bahwa Kodonditan ini bukan sedang menyesatkan orang Kristen. Tetapi dia malah yang telah disesatkan oleh Alkitab Kristen terjemahan dari LAI. Yang berdasarkan penelitian saya, justru saya menduga Bapak Ibu sekalian, terjemahan Alkitab dari LAI ini itu mengambil dari terjemahan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia justru dianggap sebagai bidat. Yang kelima, bagaimanapun juga, walaupun saya tidak setuju dengan pandangan dari Kodonditan terhadap Lukas 6:12, Anda bisa lihat nanti di videonya lagi ya. Tetapi menurut saya, Kodonditan itu tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menurut saya, kesalahan dari Kodonditan itu adalah mempercayai Alkitab yang salah. Seandainya Kodonditan waktu itu dia lihat, ini terjemahan ini betul apa salah ya? Coba saya cek dulu deh. Dari teks Yunaninya, kemudian dia terjemahkan. Oh, ternyata yang punyanya Ella ini salah. Dia tentu akan bicara terjemahan Ella ini salah. Tetapi karena dia tidak mengecek sendiri teks aslinya, dia ambil punyanya LAI karena dianggap benar. Nah, disitulah letak kesalahan daripada Kodonditan. Nah, yang terakhir, video ini saya buat dengan tujuan untuk meluruskan kesalahan terjemahan LAI terhadap Lukas 6 ayat 12 dan agar tidak menyesatkan lebih banyak orang lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya pendahuluan dari saya supaya Anda tidak salah paham. Mari kita akan masuk ke dalam episode yang sebelumnya dulu. Ini ringkasan saja supaya Bapak Ibu tahu apa yang sudah kita kerjakan. Di dalam episode sebelumnya, saya telah membahas tentang siapakah Yesus dan telah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Anda bisa lihat di dalam episode yang pertama, di mana di dalam terjemahan LAI, Yesus itu dibangkitkan. Padahal faktanya di dalam teks yang kanon, Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri, bukan dibangkitkan. Di dalam episode yang ketiga, di dalam terjemahan LAI, Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Tetapi di dalam teks asli yang kanon, itu tidak ada kata-kata anak pun tidak tahu. Jadi, hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, terjemahan yang salah ini telah menyesatkan banyak orang. Tapi yang saya heran kenapa STT di Indonesia, kira-kira ada hampir 400 STT. Di Indonesia ada kira-kira 340 sinode. Ada ribuan pendeta, teolog. Kenapa semuanya diam? Nah, kalau Anda lanjutkan di dalam episode yang ke-6, Anda bisa melihat bahwa Yesus itu mengampuni dosa umat manusia. Di episode 11, Yesus menebus umat manusia. Nah, di dalam episode 13 ini, saya akan membahas khusus tentang mengapa Kodonditan mempertanyakan, jika Yesus adalah Allah, mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Oke? Saya berikan ini dasar Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Silakan Anda screenshot saja, nanti Anda baca sendiri, saya tidak bacakan. Ini juga perlu saya berikan terlebih dahulu supaya Anda tahu mengapa ada terjemahan-terjemahan bidat. Nah, terjemahan-terjemahan bidat itu
berasal dari ajaran-ajaran bidat yang menolak bahwa Yesus adalah Allah. Siapa saja? Saya tidak berikan banyak-banyak karena sebelumnya juga sudah ada. Ini saya berikan 3 saja ya. Anda bisa lihat ada ajaran-ajaran Kristen yang menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu nanti terjemahan-terjemahan dari LAI itu banyak beririsan ya. Bahkan bisa dibilang itu kok sama gitu ya. Itu sudah saya buktikan di dalam 12 episode saya. Nah, yang pertama adalah Unitarian atau adopsionisme. Nah, mereka ini menganggap Yesus hanya manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Manusia biasa yang karena ketaatannya kemudian diangkat sebagai anak Allah, kemudian diberi gelar anak Allah. Jadi dia disebut sebagai anak Allah itu hanya cuma dapat gelar. Sebetulnya secara ontologi dia adalah manusia biasa. Nah, golongan Unitarian atau adopsionisme itu cocok itu dengan terjemahan LAI tadi. Kan Yesus manusia biasa. Ya dia berdoa kepada Allah lah. Gitu kan? Nah yang kedua, saksi Yehova. Di dalam paham saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Jadi sebelum Allah yang sejati itu menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan Yesus. Menciptakan Kristus. Jadi Yesus itu siapa? Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama, bukan Allah yang sejati. Nah, orang-orang saksi Yehova atau Arianisme itu tentu setuju dengan terjemahan LAI yang bunyinya bahwa Yesus itu semalam-malaman berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus itu dianggap bukan Allah yang sejati. Kalaupun dianggap Allah, itu Allah ciptaan, Allah yang submisif, Allah yang subordinasi. Nah, yang ketiga Mormon. Kelompok Kristen Mormon ini juga tidak mengakui Yesus itu adalah Allah yang sejati. Yesus adalah hanya salah satu dari anak-anak Allah di dalam roh. Yesus adalah anak yang sulung. Nah, dia nanti punya saudara namanya Lucifer. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa Alkitab Mormon, kalau di dalam episode yang keberapa itu sudah saya jelaskan ya, bahwa Mormon itu juga menggunakan Alkitab LAI. Kenapa? Karena cocok. Yesus itu bukan Allah, Bapak Ibu sekalian. Intinya, semua ajaran bidat menolak bahwa Yesus adalah Allah. Yang saya heran, kenapa di Indonesia sini Alkitab LAI selama 70 tahun tidak ada yang mempermasalahkan dengan ayat-ayat yang menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Atau paling tidak menunjukkan satu indikasi bahwa Yesus itu bukan Allah. Sekarang kita akan masuk lebih dalam, kita akan mempertanyakan di mana kesalahannya. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas tentang 3 kesalahan besar, tetapi yang saya akan bahas cuman 1 ya. Yang 2 saya bahas sekelumit saja. Kenapa? Karena selain terlalu rumit, harus dipahami yang mendengarkan saya ini bukan hanya para teolog, bukan hanya para akademisi, tapi juga ada orang-orang awam. Kalau terlalu rumit, terlalu sulit, dan mereka tidak memiliki dasar yang cukup, mereka tidak mengerti, malah tidak mau lihat nanti. Oleh sebab itu, saya akan persingkat saja yang rasanya sulit. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh, Anda bisa belajar di kampus saja. Tentunya di STT Biblikos ya. Anda bisa mengambil menjadi mahasiswa penuh atau menjadi pendengar. Silakan. Ketiga kesalahan ini, setelah saya identifikasi, yang pertama, itu kesalahan teks sumber. Maksudnya apa? Maksudnya LAI itu menggunakan teks sumber yang tidak kanon dari UBS atau dari WHNU. Teks itu salah, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini nanti saya berikan sekelumit saja supaya Anda tahu kesalahannya di mana, tapi tidak saya panjang lebarkan ya. Itu di kampus, bukan di sini. Yang kedua, kesalahan kedua daripada terjemahan LAI itu terletak pada kesalahan terjemahan gramatikanya dan leksikalnya terhadap kata kerja bentuk middle prosef kesaste. Nah, prosef kesaste ini, Bapak Ibu sekalian, itu bentuk middle, kemudian dia mempunyai arti yang memang harus saya akui, itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Banyak bahasa tidak bisa menerjemahkan.
Oleh sebab itu saya sendiri setelah mempelajari sekian lama, saya mencoba mencari kata-kata yang lebih tepat. Yang ketiga, kesalahan terjemahan dari frasa enti prosevki tu teu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas ketiga hal ini ya. Nah, kalau Anda ingin benar-benar mengerti firman Tuhan, Anda ikuti step by step. Ya, jangan keburu-buru ingin tahu kesimpulannya. Supaya Anda nanti juga bisa menjelaskan kepada orang lain dan iman Anda akan dikuatkan. Karena firman Tuhan yang dari Alkitab kanon itu betul-betul tidak ada salahnya. Tidak ada kontradiksi. Oleh sebab itu saya setelah menemukan Alkitab Bizantin dan setelah saya menerjemahkan dari Matius sampai Wahyu, iman saya justru dikuatkan. Ternyata Alkitab Kristen ada yang benar-benar tanpa salah dan tanpa kontradiksi. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat dulu, kita bandingkan terlebih dahulu terjemahan dari Alkitab Saksi Yehova dan terjemahan LAI dan terjemahan Biblikos. Kita akan bandingkan terlebih dahulu ya, terjemahan LAI dan SSY. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, SSY atau saksi-saksi Yehova, Jehovah Witness ya, saksi-saksi Yehova ini, itu dianggap oleh mayoritas orang Kristen itu sebagai Kristen bidat. Kenapa? Karena dia itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia hanya mempercayai Yesus ini adalah ciptaan pertama. Kalaupun dianggap sebagai Allah, Allah yang submisif, Allah kecil, Allah yang subordinasi. Bukan Allah yang sejati. Nah, aliran daripada saksi Yehova ini, itu di dalam ilmu teologi, itu dia adalah versi modern daripada bidat Arius atau Arian. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, bidat Arian ini pernah dianatema di dalam konsili yang pertama di Nikeia tahun 325, tapi kita tidak ngomong di situ ya. Nah, Anda perhatikan terlebih dahulu. Saya sudah mengambil kutipan ya, dari Alkitabnya Saksi Yehova dari terjemahan awal yang keluar tahun 1950 dan saya bandingkan dengan Alkitab revisi dari Saksi Yehova yang keluar tahun 2013. Narasinya agak berbeda sedikit Bapak sekalian, tapi intinya sama. Nah, yang warna-warna ini Bapak sekalian, warna pink berdoa, kemudian ada lagi yang warna merah tua berdoa lagi, di sini juga berdoa, kemudian yang warna hijau kepada Allah sama. Hanya terjemahnya sedikit berbeda, tapi maknanya tetap sama ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bandingkan itu sama persis dengan punyanya LAI. Kita lihat sekarang. Kita bandingkan dengan terjemahan LAI. Anda lihat. Yang warna pink di dalam Saksi Yehova itu berdoa. Ini kata kerja ya, kata kerja berdoa. Nah, yang warna merah tua ini kata kerja lagi Bapak sekalian. Padahal bukan. Ini seharusnya itu kata benda. Ya, harusnya ini kata benda atau kata tempat ya, lebih tepatnya itu kata tempat. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang hijau ini kepada Allah, ini juga salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang warna pink saya tidak sepenuhnya menyalahkan karena memang tidak ada padanan kata yang tepat untuk kata prosefchome ya. Oleh sebab itu kebanyakan Alkitab menerjemahkan dengan berdoa, walaupun sebetulnya ada kata-kata lain yang lebih cocok untuk digunakan. Nanti kita akan bahas di dalam Alkitab Biblikos. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat, ternyata yang pink, merah tua, dan warna hijau, itu kalau Anda bandingkan, itu sama persis. Anda lihat di sini. Saksi Yehova itu Yesus pergi ke gunung berdoa, LAI juga Yesus pergi ke gunung berdoa. Anda lihat, warna pink, 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 semua sama. Nah, nanti yang warna merah tua berdoa lagi, itu juga sama. Padahal ini salah Bapak Ibu sekalian. Yang merah tua ini salah ini. Berdoa. Pokoknya yang berdoa kepada Allah, yang hijau ini juga salah ini. Ya, seharusnya tidak berdoa kepada Allah. Kenapa pertanyaannya?
terjemahan saksi Yehova yang salah ini, berdoa kepada Allah ini kan salah. Kenapa terjemahan LAI dari TL tahun 1954 sampai dengan TB2 tahun 2023 dan sekarang tahun 2024, sudah 70 tahun. Sama persis kesalahannya. Aneh nggak? Dan ini bukan baru kali ini. Di dalam 12 episode saya yang sebelumnya, saya sudah membuktikan banyak, hampir semua kesalahan-kesalahan yang terjadi dari terjemahan LAI itu sama. Titik-titik poinnya itu sama dengan punyanya saksi Yehova. Dan kali ini saya membuktikan itu lagi. Nah, tentunya sekarang Anda ingin tahu bukan? Di mana letak kesalahan daripada berdoa kepada Allah? Kenapa ini salah? Mari kita bandingkan dulu dengan terjemahan Biblikos. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini saya berikan terjemahan gramatikanya ya, tapi belum dalam bentuk mateng. Ini untuk belajar ya. Jadi saya supaya Anda mendapatkan intinya. Nah, di sini ada yang warna pink, itu saya terjemahkan dengan untuk proses kome. Nah, ini saya tetap menggunakan kata dasarnya supaya Anda tahu. Nah, itu sebetulnya memang bisa diterjemahkan berdoa, tapi juga bisa bermeditasi. Walaupun ini juga belum tepat-tepat amat ya. Tapi paling tidak memberikan Anda itu satu gambaran bahwa kata ini tuh tidak melulu diterjemahkan berdoa. Tujuan saya itu. Nah, yang kedua, di sini yang merah tua ada kata-kata antiprosefki tuteu. Nah, itu harusnya diterjemahkan di tempat prosefki atau di tempat doa atau di tempat meditasi. Nah, nyanya ini ya saya gunakan untuk Allah atau Tuhan. Oke, sekali lagi ini terjemahan untuk belajar ya, bukan terjemahan yang sesungguhnya. Terjemahan yang sesungguhnya nanti lihat di Alkitab saya. Ini supaya satu step saya bisa menggiring Anda membawa kepada pengertian yang benar daripada Lukas 6 ayat yang ke-12. Nah, berdasarkan semua yang telah saya jelaskan, sekarang kita bisa membandingkan yang paling atas itu Biblikos, yang hijau, 2 baris di bawahnya adalah dari saksi Yehova. Nah, yang ketiga terakhir ini itu yang punyanya LAI. Jadi ini ada 3 terjemahan, Biblikos, saksi Yehova, dan LAI. Anda lihat. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menggunakan bermeditasi, tapi Anda mau pakai berdoa dalam konteks belajar silakan ya. Walaupun nanti harus saya tekankan pengertiannya itu apa dalam pengertian berdoa. Jangan memikirkan kata berdoa seperti yang dimaksud oleh kebanyakan orang saat ini, yaitu berdoa kepada Tuhan minta-minta. Bukan seperti itu sebetulnya ya. Nah, di dalam terjemahan Biblikos, di tempat meditasinya itu, atau di tempat berdoanya itu, atau di tempat berdoa Allah itu. Nah, itu boleh ya. Anda lihat di sini. Kalau Biblikos, itu menceritakan sebuah tempat, lokasi, Bapak sekalian. Yang merah tua ini. Tetapi di dalam terjemahan saksi Yehova, itu kata tempat ini menjadi kata kerja berdoa, terus bentuk genetif dari tuteu itu menjadi kepada Allah, menjadi bentuk datif. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Sekarang Anda perhatikan dulu, yang warna merah tua ini. Merah tua ini di tempat meditasinya itu, atau di tempat berdoanya itu, ya, atau di sekitar itu ya artinya ya. Nah, di sini berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian punyanya LAI semuanya juga berdoalah ia kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semuanya menggunakan berdoa kepada Allah. Nah, perbedaannya tuh di situ Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita teruskan. Bagaimana sekarang penjelasannya? Saya akan memberikan kepada Anda kajian biblikanya. Tadi saya mengatakan ada 3 kesalahan. Nah, sekarang kita masuk dalam kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan teks sumber. Singkat saja Bapak Ibu sekalian ya, yang penting Anda tahu. Nah, teks sumber bahasa Yunaninya Anda perhatikan di sini. Ini sudah saya screenshot ya. Anda bisa cek yang di atas sendiri adalah Bizantin, BYZ. Yang di bawahnya adalah Textus Receptus, ada tulisan TR. Kemudian di bawahnya lagi WHNU. WHNU itu Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies. Nah, kemudian di paling bawah sini ada namanya Tischendorf.
Nah, Tischendorf ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, versi yang pertama itu sama persis dengan punyanya Sinaiticus. Tetapi yang saya pakai ini adalah versi yang ke-8 yang sudah diubah-ubah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu membandingkan antara yang kanon dengan Textus Receptus itu dia pakai kata exilten. Nah, exilten ini adalah auris kedua. Dalam bahasa Yunani itu kata kerja itu seperti bahasa Inggris, ya, ada bentuk regular dan bentuk irregular. Nah, bentuk yang regular itu ada rumusannya. Sedangkan yang kalau ada dua-duanya gini, dua auris, nah ini bentuk lampau tapi bentuk irregular. Nah, ini kata dasarnya adalah erchome, Bapak sekalian. Nanti menjadi exilten. Nah, jadi kalau Anda yang sudah pernah belajar bahasa Yunani, mungkin mudah memahami. Kalau Anda masih belum pernah belajar, ya sudahlah, sekedar tahu saja ya. Nah, di sini Bapak sekalian, kalau Anda lihat morfologinya, ini kan adalah auris kedua, aktif, indikatif, orang ketiga tunggal. Nah, di dalam teks yang biru ini Bapak sekalian, baik WHNU maupun Tischendorf atau Sinaiticus, itu diubah sudah menjadi exaltin afton. Dirubah dari bentuk aktif indikatif menjadi bentuk infinitif. Ya, kemudian dikasih tambahan personal pronoun dalam bentuk akusatif, singular maskulin, dalam bentuk objek. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan di mana letak salahnya. Ya, mari saya tunjukkan di sini. Ini saja sudah menunjukkan salah ini yang merah. Salahnya di mana? Mari kita lihat. Di dalam teks yang kanon itu menggunakan kata exilten, ya. Kata exilten ini Bapak sekalian, di sini dirubah menjadi exaltin afton. Salahnya di mana? Saya kasih tahu, ya. Kata exilten itu asalnya kan dari erchome. Itu adalah bentuk auris aktif indikatif. Kemudian dirubah sama dia menjadi bentuk auris aktif infinitif. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, kata kerja exilten itu berasal dari kata kerja exerchome. Nah, kata exerchome ini adalah kata kerja intransitif. Sama, kata exaltin dalam bentuk infinitif itu asalnya juga dari kata exerchome. Nah, exerchome ini juga intransitif. Anda tahu nggak bedanya? Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kalau kata kerja transitif, ya, itu membutuhkan objek. Tapi kalau kata kerja intransitif, itu tidak perlu objek. Misalkan, saya pergi. Nggak perlu pergi apa? Nggak ada kalau saya makan. Makan apa? Nah, makan nasi. Nah, nasi itu adalah objek. Nah, itu untuk kata-kata transitif. Nah, kata exerchome berasal dari kata erchome, itu adalah kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Nah, karena ini Alkitab bidat Bapak Ibu sekalian yang asalnya dari Sinaiticus, dia itu tampaknya yang menambahkan kata afton ini itu kurang mengerti gramatika bahasa Yunani. Sehingga dia menambahkan kata afton. Dari sini saja kita sudah bisa tahu kalau kitab ini tuh sudah diubah oleh orang yang tidak paham bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian. Harusnya tidak boleh. Oleh sebab itu dalam teks yang asli, yang kanon, itu kata exilten itu tidak ada objeknya. Tetapi kalau di dalam Alkitab yang tidak kanon, dari WHNU atau United Bible Societies yang digunakan oleh LAI, itu ditambahin kata afton, ditambahin objek. Nah, kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Inggris misalkan ya, atau bahasa Indonesia, itu kata kerja intransitif tidak boleh ada objeknya. Dari sini saja kita sudah tahu salah. Tapi saya tidak perpanjangkan karena saya tadi cuma hanya berikan sekilas saja supaya Anda tahu ya. Nah, ini termasuk bidang critical text ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih lanjut, Anda belajar saja di kampus saya. Oke? Saya jelaskan di sini. Sudah saya bikinkan, silakan Anda baca sendiri, saya tidak usah jelaskan. Nah, kesimpulannya kesalahan teks sumber tidak diperpanjang. Bagi yang ingin tahu silakan bergabung di kelas Biblikos ya. Itu kalau Anda tidak memiliki dasar yang cukup, saya menjelaskan pun akan menyulitkan Anda. Sekarang kita masuk dalam kesalahan yang kedua. Apa kesalahan yang kedua? Kesalahan yang kedua
itu terletak pada terjemahan kata kerja prosefchome. Ini adalah kata dasar daripada prosef kesaste. Ya, mari kita lihat. Kita akan belajar sedikit gramatika bahasa Yunani untuk kata kerja middle yang digunakan di dalam Lukas 6 ayat 12 yang di sini sudah berinfleksi menjadi kata prosefxaste, yaitu kata kerja aorist middle infinitive. Bapak Ibu sekalian, perlu saya beritahukan ya, di dalam Strong itu dia salah menandai morfologinya. Oleh Strong itu diberikan middle deponent. Itu bukan middle deponent, tapi itu middle murni. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana caranya menguji itu middle murni atau middle deponent. Ya, oke, kita lihat. Ini saya berikan Bapak Ibu sekalian. Diatesis middle. Saya berharap Anda semua punya ketertarikan belajar bahasa Yunani ya. Kalau Anda tidak paham, diulang-ulang saja. Karena kalau Anda mengerti ini, Bapak sekalian, Anda nanti bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang selanjutnya yang akan saya berikan dengan lebih mudah. Dan Anda tidak mudah dibohongin sama orang. Oke? Nah, sekarang kita lihat sekarang. Di dalam bahasa Indonesia, itu mengenal bentuk aktif. Aktif itu apa? Subjek melakukan tindakan. Ya kan? Artinya apa? Subjek menjadi subjek. Misalkan saya makan nasi. Nah, saya itu adalah subjek Bapak sekalian. Nah, saya ini sebagai subjek itu melakukan tindakan. Apa tindakannya? Makan. Apa yang dimakan? Nasi. Jadi saya subjek menjadi subjek. Nah, kalau di sini lain lagi Bapak sekalian ya. Dalam bentuk pasif, subjek dikenai tindakan. Misalkan nasi dimakan oleh saya. Nah, nasi itu adalah subjeknya. Tapi dia dikenai kerjakan, diapakan? Dimakan oleh saya. Maka subjeknya tadi menjadi objek. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak ada bentuk middle. Tetapi dalam bahasa Yunani itu adalah bentuk middle. Nah, middle itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada aktif dan pasif, dalam bahasa Yunani itu ada aktif dan pasif digabung jadi satu, itu menjadi bentuk middle. Artinya apa? Artinya subjek di satu sisi itu melakukan tindakan, tetapi pada saat yang sama dia juga menjadi objek. Contohnya sudah pernah saya jelaskan di dalam episode yang pertama. Waktu itu saya ambil dari dua ayat. Yang pertama di dalam Matius 27 ayat yang kelima, di mana Yudas menggantung diri. Itu adalah middle murni. Jadi dia sebagai subjek yang menggantung. Nah, yang digantung adalah dirinya sendiri yang menjadi objek dari tindakannya. Paham ya? Jadi di dalam bentuk middle, dia menjadi subjek yang melakukan tindakan, tetapi pada saat yang sama dia menjadi korban tindakan dari tindakannya sendiri. Nah, itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Adanya dalam bahasa Yunani. Nah, disinilah banyak penerjemah-penerjemah Alkitab itu salah karena dia tidak bisa membedakan kata-kata ini, Bapak sekalian. Saya tidak jelaskan, silakan Anda baca saja sendiri ya. Bagi Anda yang sudah pernah belajar bahasa Yunani, yang dari saya atau mungkin di kampus Anda, kalau sudah pernah dijelaskan, mungkin Anda lebih mudah untuk mengerti. Kalau Anda masih belum paham, kalau Anda ingin belajar paham, silakan Anda kontak kami saja, belajar di tempat kami ya. Ini tidak usah saya jelaskan, silakan bagi Anda para dosen, bahasa Yunani, atau mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar, ini mungkin berguna bagi Anda. Ini juga tidak usah saya jelaskan, silakan Anda baca sendiri. Kalau Anda pernah belajar, Anda mengerti. Kalau Anda tidak punya dasar sama sekali, repot juga saya menjelaskan kepada Anda ya, karena ini tiba-tiba langsung tempat tinggi gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan jenis middle-nya saja. Nah, tadi saya kan mengatakan middle. Middle itu adalah subjek sekaligus menjadi objek. Nah, di sini Bapak sekalian, saya bagi bentuk middle ini digunakan untuk orang tunggal dan jamak. Anda lihat di sini ya. Intensif itu untuk tunggal, refleksif untuk tunggal, resiprok untuk bentuk jamak. Sebetulnya ada satu lagi bentuk dinamis ya yang belum saya ajarkan di sini Bapak sekalian. Kan? Jadi karena tidak ada kasusnya,
Saya tidak ajarkan bentuk dinamis. Nanti lain kali kalau ada kesempatan membahas ayat-ayat yang memang menggunakan bentuk itu, baru saya jelaskan ya. Nanti ada bentuk middle khusus, yaitu middle dinamis yang digunakan dalam konteks perichoresis. Nah, nanti ini ya. Saya tidak jelaskan. Yang penting Anda tahu dulu, bentuk middle itu bisa digunakan untuk orang tunggal atau untuk jamak. Silakan, ini sudah saya buatkan rangkumannya untuk Anda belajar sebagai hadiah untuk Anda yang sudah rajin belajar ya. Kalau Anda mengikuti bahasan-bahasan dari Biblikos yang saya bawakan, Anda nanti pelan-pelan tuh punya banyak rumus bahasa Yunani, Bapak sekalian. Dan ini berguna bagi Anda, ya. Oke. Nah, sekarang dari ketiga tadi, Bapak sekalian, tadi sudah saya sebutkan ada yang intensif, yaitu subjek melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua refleksif, subjek melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga resiprok, yang bentuk jamak, kita nggak ngomong. Nah, yang akan kita bahas itu yang kuning ini, Bapak sekalian. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa membayangkan middle murninya bentuknya refleksif. Ya. Dia menggunakan kata-kata apa ini? Kalau yang di atas di sini saya menggunakan bentuk middle indikatif. Nah, nanti di dalam Lukas 6 ayat 12 kita tuh menggunakan aorist middle infinitive, yaitu menjadi proses kesaste, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan Alkitab itu paling tidak Anda harus mengerti ada terjemahan gramatika, yang kedua ada terjemahan teologis. Nah, kalau Anda nanti belajar hermeneutika, itu kalau Anda mengikuti rumusan dari Grasmik saja, itu paling sedikit ada 9 langkah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa sembarangan menerjemahkan, karena kita juga harus mengerti teologi Kristen itu sendiri. Nah, makanya kenapa banyak orang-orang di luar kekristenan itu tidak akan mengerti teologinya. Satu, karena dia itu bukan orang Kristen, maka dia tidak mungkin mengerti teologi Kristen. Tidak peduli, dia itu sehebat apapun juga, sepinter apapun juga. Nah, untuk itu saya perlu memberitahu kepada Anda, karena nanti di luaran akan banyak orang-orang yang dengan atas nama pendidikan, dia itu punya gelar profesor atau doktor sekalipun. Sekali lagi, kalau dia bukan orang percaya, dia tidak akan bisa mengerti. Untuk itu saya perlu membacakan satu ayat sebelum saya melanjutkannya. Mari, saya ingin membukakan satu ayat di sini. Saya akan lihatkan dalam Lukas yang ke-24, ayat yang ke-45. Anda perhatikan di sini. Setelah itu Yesus membuka nus mereka untuk mengerti kitab-kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Kejadiannya Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah disalibkan, dia mati, dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit sendiri. Nah, sebelum dia naik ke surga, nah dia itu bertemu dengan murid-muridnya. Disitulah Tuhan Yesus membuka nus dari murid-muridnya supaya mengerti kitab-kitab suci. Kenapa saya perlu tampilkan ini kepada Anda? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Hari ini banyak orang itu merasa kalau sudah mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dia sekolahnya tinggi, dia merasa bisa membaca Alkitab Kristen. Saya bilang tidak. Bayangin, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Dari kecil dia sudah ikut di bait suci. Dia sudah mendengar bacaan-bacaan daripada kitab suci. Bahkan murid-murid Yesus sudah 3,5 tahun ikut Yesus. Mereka bahkan sudah dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, dan macam-macam lain-lainnya. Tapi sampai Yesus nanti mau naik ke surga, mereka tuh perlu dibukakan nusnya dulu untuk mengerti kitab suci. Artinya apa? Kalau tidak dibukakan, dia tidak akan mengerti. Nah, ayat paralel dari sini bisa dilihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Di situ Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu Alkitab Kristen itu tidak mungkin bisa dibaca oleh siapa saja. Sekalipun Anda itu sudah Kristen, kalau Tuhan tidak membukakan nus Anda tidak akan mengerti.
Terbukti para rasul yang adalah orang Yahudi, bahkan sudah jadi murid 3,5 tahun. Itu saja kalau tidak dibukakan nusnya tidak mengerti. Nah, apalagi kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kan kita kalau melihat banyak orang itu yang dulu ikut Tuhan Yesus, kemudian dia pergi meninggalkan Yesus, terus merasa dia itu mengerti kitab suci. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Yang masih menjadi Kristen saja kalau tidak dibuka nusnya tidak akan mengerti. Apalagi dia sudah meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin dia mengerti kitab suci. Oleh sebab itu kita memaklumi kalau ada orang-orang yang di luar Tuhan, di luar kekristenan, itu salah menafsirkan tentang Alkitab. Nah, sekarang kita akan lihat rumusan gramatika bentuk middle. Ya, Anda lihat di sini rumusannya. Anda bisa pelajari, tapi saya bicara singkat saja, karena ini bukan pokok bahasan saya sesungguhnya. Ini hanya memberikan Anda pengetahuan bahwa saya ini mengerti, Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini. Anda lihat, rumusan gramatika, itu kalau bentuk aorist infinitif aktif, bentuk aktif ya, itu dia tuh stem ditambah dengan huruf S, sigma, dan huruf AI. Nah, kalau bentuk middle, jadi aorist infinitif middle, itu ditambah dengan sa dengan s tae. Ya, Anda lihat rumus ini yang sudah saya kasih merah ini. Oleh sebab itu nanti kalau kata luo ya atau luo, nah kata luo ini omeganya ini dibuang menjadi lu saja, menjadi lusaste. Ya. Kalau kata pieyo menjadi piesaste. Nah, Anda lihat bentuknya ini. Jadi saste-saste ini ya, kalau ada saste-saste gini ini ada pokoknya ya saste-saste. Nah, ini pasti bentuknya middle infinitive. Aorist ya. Oke, sekarang kita lihat sekarang. Setelah Anda tahu ini, mari kita lihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ya. Di dalam Lukas 6 ayat 12, itu ayat itu menggunakan kata proses kesaste. Nah, sastenya di mana? Anda lihat huruf di sini ya. Huruf ini yang di tengah ini yang Anda lihat kursor saya. Nah, huruf ini huruf KS. Jadi huruf K dan S jadi satu, maka di sini nanti membacanya proses kesaste. Jadi S-nya ini dengan K digabung jadi satu. Nah, sekarang Anda lihat di sini ya. Rumusan AMN, aorist middle infinitive. Nah, rumusnya adalah stem, kemudian tambah sa, tambah ste. Nah, kata dasarnya itu dari kata prosefome. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kata ome-nya dibuang jadi menjadi prosef X. Ini X. Nanti ini menjadi huruf KS, Bapak Ibu sekalian, menjadi huruf ini berubah ya. Nah, Anda lihat di sini. Akar katanya adalah prosef ditambah dengan X. Nah, kemudian ditambah huruf sa. Huruf sa ini Anda lihat di sini. Ditambah dengan huruf sa sehingga membentuk menjadi proses kesa. Nah, ini berubah dari X ditambah S itu nanti berubah menjadi KS, menjadi proses ska, ya. Anda lihat ini X ditambah S menjadi huruf ini, ya. Menjadi huruf KS, oke? Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, setelah menjadi proses kesa ditambah dengan ST. Sekarang jadinya proses kesa ditambah ST menjadi proses kesaste. Nah, ini urut-urutannya bagaimana membentuk dari sebuah kata dasar, kemudian diambil stemnya saja, kemudian ditambahkan dengan bentuk aorist, kemudian ditambahkan dengan bentuk infinitif. Jadi stem plus aorist plus infinitif. Dari kata proses home menjadi proses kesaste. Saya berharap Anda mengerti tentang ini ya. Nah, sekarang Anda sudah saya buatkan tabel infleksinya. Kata dasarnya proses home menjadi proses ditambah dengan X. Ditambah dengan bentuk aorist sa menjadi proses kesa. Ditambah dengan modus infinitif ditambah st menjadi proses kesaste. Oke? Ini saya sudah buatkan. Nah, sekarang saya harus menjelaskan kepada Anda bentuk intensif dan refleksif. Ini sudah saya buatkan di sini, Bapak sekalian. Contohnya, middle intensif yaitu melakukan sesuatu hasilnya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Contohnya apa? Kalau Anda pergi ke bank, ya, Anda ambil uang, nah itu ada objeknya. Anda mengambil uang, nah uangnya itu untuk Anda. Itu namanya bentuk intensif. Tapi ada juga objeknya diri Anda sendiri. Ya, subjek melakukan tindakan yang berfokus pada dirinya sendiri, yaitu tindakan kembali kepada subjek. Nah, tindakannya dia memukul yang dipukul diri sendiri. Seperti tadi, si Yudas menggantung yang digantung dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus di dalam Matius 20 ayat 19. Dia membangkitkan yang dibangkitkan dirinya sendiri. Nah, itu pakai bentuk middle refleksif. Nah, ini sudah saya kasih contohnya di dalam Filipi 2 ayat 12 sama Matius 27 ayat 5. Ya. Ini kejadian si Yudas sudah saya kasihkan. Oke, kalau mau tahu lebih banyak, Anda silakan bergabung dengan STT Biblikos ya. Nah, sekarang kita akan belajar leksikalnya. Nah, kata kerja ini artinya itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kita sekarang mau cari tahu sekarang ya. Jadi, leksikal Yunani untuk proses kesaste. Kita akan lihat. Saya tidak jelaskan terlalu panjang, tapi beberapa hal perlu saya jelaskan supaya Anda tuh tahu bahwa kata prosefchome itu sebetulnya memiliki terjemahan bukan hanya berdoa. Ada arti yang lain. Oleh sebab itu saya perlu jelaskan ini ya. Etimologinya. Nah, kata prosefchome adalah bentuk kata kerja middle murni. Jadi dia tidak mempunyai kata prosefko, nggak punya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beda dengan kata blepome. Kata blepome memiliki kata blepo. Tapi kalau prosefchome itu nggak punya prosefko-nya, bentuk aktifnya tidak punya. Dia tiba-tiba langsung menjadi bentuk middle, ya. Kemudian dua, dalam bahasa Yunani kata kerja middle murni yaitu prosefchome berasal dari dua komponen. Jadi kata pros yang artinya menuju, ya, ini adalah preposisi ya, preposisi pros yang artinya menuju atau mengarah kepada. Ditambah dengan kata efchome, yaitu kata kerja yang umumnya diartikan berdoa atau berharap, memohon, berjanji dan macam-macam ya. Artinya banyak sekali. Tapi di dalam kamus-kamus Yunani Kristen itu rata-rata hanya menerjemahkan berdoa, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang menjadikan kesulitan bagi orang Kristen untuk menerjemahkan. Di nomor 3, tidak ada padanan kata yang tepat, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Jujur, saya pun kesulitan menerjemahkan kata prosefchome ini. Karena hampir semua menggunakannya dengan berdoa. Bukan salah, boleh diterjemahkan, tapi kadang-kadang tidak tepat. Tergantung dengan sintaksisnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya saya sedang menguji beberapa kata. Nanti Anda lihat dalam terjemahan Biblikos. Nah, prosefchome itu di dalam Lukas 6 ayat 12 saya terjemahkan apa? Silakan lihat nanti saja ya. Ini dalam konteks belajar saya berikan semuanya. 4. Dalam Alkitab Kristen, gabungan ini secara harafiah umumnya diartikan dengan berbicara atau berkomunikasi atau mengarahkan doa kepada Tuhan. Jadi ini saya memberikan makna ya, bukan arti kata itu sendiri ya. Tapi maknanya itu kira-kira seperti ini. Tetapi dalam literatur Yunani klasik, penggunaannya mencakup pengertian yang lebih luas. Jadi perhatikan Bapak sekalian, kata prosefchome di dalam Alkitab Kristen dan dalam literatur Yunani kuno itu artinya bisa beda jauh. Kenapa? Karena di dalam kekristenan rata-rata diterjemahkan dengan berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Sementara di dalam teks-teks literatur Yunani kuno itu tidak seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan contohnya dalam Yunani kuno ini ya. Saya kasih beberapa ini saja makna dasarnya ya. Dalam konteks bahasa Yunani, kata prosefchome adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Itu dapat memiliki arti tergantung pada konteksnya. Perhatikan Bapak sekalian, ini saya berikan 4 contoh arti. Yang pertama, artinya memang bisa berdoa kepada dewa atau kepada ilah. Ya. Jadi ada arti ini ada, digunakan juga sama orang Yunani kuno. Tapi ada arti kedua, yaitu mengungkapkan harapan atau keinginan yang kuat. Nah, ini digunakan untuk menyatakan harapan ya atau doa dalam pengertian non religius. Jadi ada doa itu yang bukan religius, bukan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, itu bertekad atau berkomitmen, ya. Nah, orang-orang Yunani menggunakan istilah ini untuk mengekspresikan satu komitmen yang kuat terhadap satu tujuan atau tindakan pada diri sendiri. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, itu biasanya digunakan untuk mengucapkan janji atau sumpah. Nah, dalam beberapa konteks Yunani kuno,
kata ini berarti membuat sumpah atau membuat janji yang serius pada dirinya sendiri. Anda pernah nggak? Anda berjanji pada diri sendiri, udah tahun depan saya akan begini, akan begini, akan begini. Nah, itu menggunakan kata ini juga, Bapak sekalian. Tetapi masalahnya sekarang, hampir orang-orang Kristen karena dia itu miskin literasi, maka kata prosefkom itu diterjemahkan berdoa, berdoa, berdoa. Dan yang kedua, orang-orang kita ini kan orang-orang beragama. Hampir semuanya orang Indonesia itu kan punya agama kan. Nah, di semua agama itu diajarkan kalau berdoa itu ya kita itu kepada Tuhan. Sehingga arti-arti yang untuk diri sendiri itu hilang, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita akan masuk dalam kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan ketiga ini yang perlu Anda ketahui karena ini yang paling mudah untuk dimengerti oleh orang awam. Kalau tadi yang kesalahan pertama dan yang kedua itu membutuhkan kemampuan khusus. Anda paling setidaknya harus mengerti tentang bahasa Yunani. Kalau Anda tidak mengerti dasar-dasar bahasa Yunani, Anda sulit memahami, Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk yang ketiga ini, saya berharap walaupun Anda itu tidak begitu paham bahasa Yunani, belum pernah belajar, semoga Anda bisa mengerti. Ya, mari kita sekarang belajar yang ketiga ini. Nah, kesalahan yang ketiga ini adalah kesalahan terjemahan frasa anti-prosefki tu teu. Nah, yang warna putih-putih ini, Bapak sekalian. Nah, ini sudah saya berikan morfologinya. N adalah preposisi, T adalah artikel, bentuknya datif, singular, feminin. Kemudian prosefki, ini adalah noun, datif, singular, feminin. Nah, kata T prosefki yang warna ungu ini menjadi satu kesatuan. Ya, jadi itu menunjuk pada tempat tertentu. Oleh sebab itu karena dia tertentu diberikan artikel T. Nah, di bagian merah tua, ini ada kata tu teu. Nah, kata teu ini dari kata theos. Theos itu adalah bentuk nominatif. Nah, bentuk genetifnya jadi teu. Nah, di sini juga memiliki artikel. Artinya apa? Ini bukan bicara kepada dewa atau Allah dalam pengertian umum, tapi yang tertentu. Ya, oke. Saya berikan penjelasan singkat saja. Jadi, contohnya begini, kalau Anda sulitan membayangkan begini. Kalau saya bilang, manusia kan terlalu umum kan Bapak Ibu sekalian. Kan manusia ada banyak. Tapi kalau saya bilang manusia itu, nah kan jelas kan? Nah kira-kira seperti itu penggunaan artikel di dalam kata-kata tu teu. Jadi, nah ini karena bentuk genetif bicara tentang kepemilikan. Nah sekarang secara gramatika bagaimana ini artinya? Mari kita lihat. Ini sudah saya buatkan parsingnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sudah saya buatkan kata n parsingnya adalah preposisi. Artinya di atau di dalam atau pada. Keterangannya preposisi yang menunjukkan lokasi atau keadaan tertentu. Jadi kata n itu artinya adalah di dalam atau pada Bapak Ibu sekalian ya, menjelaskan lokasi atau keadaan tertentu. Nah, kata ti ini menjelaskan kata prosefki. Dia ini artikel menjelaskan kata benda yang prosefki ini bisa diartikan doa, tapi juga bisa diartikan tempat untuk berdoa, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih jauh tentang arti kata prosefki, nah ini sudah saya berikan di sini. Anda silakan lihat di dalam kamus LSJ tahun 1940 ya. Ini sudah saya screenshotkan. Nah, itu arti yang pertama itu adalah prayer, berdoa. Tapi arti yang kedua itu place of prayer, sanctuary atau kapel. Nah, bisa juga kalau bagi orang Yahudi itu digunakan untuk sinagog. Jadi kata prosefki ini itu bisa diterjemahkan dengan sinagog ya atau tempat untuk orang berdoa. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pelajari sendiri nanti ya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya LAI juga sudah pernah menerjemahkan ini dengan tepat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13. Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang kita belajar ini dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kata prosefki ini digabung dengan anti-prosefki, ini menunjukkan tempat sebetulnya. Nah, nanti dibagi dua, yang satu adalah tuteu. Nah, tuteu ini tu-nya ini adalah artikelnya, teu itu adalah Allah ya dalam bentuk genetif, yaitu untuk menunjukkan milik atau kepemilikan. Silakan Anda pelajarin lagi nanti. Ini sudah saya berikan, Anda bisa baca. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang Anda harus ketahui sekarang, rumusnya preposisi n plus datif
itu menunjukkan lokasi atau keadaan tertentu. Ini rumusan pertama, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh ya, supaya Anda tahu. Nah, ini saya ambil dari buku bahasa Yunani. Anda bisa lihat, ini ada banyak preposisi. Ada ana, apo, dia, is, ek, dan en. Nah, kata en ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa bergabung dengan akusatif, juga tidak bisa dengan genetif. Bisanya n ini dengan datif. Nah, perhatikan di sini yang warna merah-merah, n bersama-sama dengan datif artinya in atau on. In itu artinya di atau di dalam, atau on pada. Oke. Nah, jadi ini rumusan. Anda silakan baca buku bahasa Yunani mana saja. Artinya pasti sama seperti punya saya ini, Bapak sekalian ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Kita aplikasikan. Preposisi n plus datif itu artinya di atau di dalam atau pada. Nah, Lukas 6 ayat 12 pada klausa kedua bunyinya enti prosevki tu teu. Nah, Anda lihat sekarang yang warna merah pink ini. Enti prosevki. Nah, n preposisi ditambah ti prosevki ini bentuknya datif D ini Bapak sekalian. Jadi n plus datif itu artinya tuh di. Makanya terjemahnya di tempat prosevki atau di, tadi kan kita sudah belajar kan, itu bisa sinagoga, bisa tempat orang sembahyang, bisa segala macam. Nah, jadi Bapak sekalian, ini menunjukkan tempat. Tapi oleh LAI diterjemahkan berdoa menjadi kata kerja. Coba saya mau tanya, berdoa itu adalah kata kerja Bapak Ibu sekalian. Sedangkan antiprosevki itu menunjukkan tempat, lokasi. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh penerjemahan LAI Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini kawan-kawan dari LAI bisa mengecek ulang. Kalau saya salah, silakan saya dibantah. Preposisi n plus datif itu menunjukkan lokasi atau keadaan tertentu. Tidak boleh dirubah menjadi kata kerja berdoa. Kalau yang prosevkesaste itu boleh, itu karena memang kata kerja Bapak Ibu sekalian. Tapi prosevki itu adalah kata benda. Nah, kata benda dalam bentuk datif diawali dengan n, itu artinya tempat atau lokasi atau keadaan tertentu. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh LAI ini. Ini jelas LAI ini salah besar. Dia menerjemahkan kata lokasi satu tempat itu dengan kata kerja berdoa. Nah, inilah yang dipakai oleh Kodonditan, Bapak Ibu sekalian. Karena Kodonditan itu tidak tahu teks aslinya bagaimana, terus terjemahan yang betul itu bagaimana, dia ambil terjemahan LAI yang salah untuk membangun logika yang salah tadi. Sebetulnya salahnya bukan di logikanya dia, tapi karena dia mengambil sumber yang salah, akhirnya logikanya dia jadi salah gitu loh Bapak Ibu sekalian. Sama. Seseorang yang membuat obat dari resep yang salah, obatnya pasti salah. Kesalahannya itu bukan di logikanya, kesalahannya itu kenapa kok ngambil punyanya terjemahan LAI yang salah. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan logikanya Kodonditan, tidak. Tapi tetap dia salah. Kenapa? Karena kenapa? Dia sebagai seorang teolog ya, yang menganalisa teks itu tidak membandingkan dengan teks aslinya. Harusnya dicari tahu dulu apakah terjemahan ini betul apa salah. Harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya lakukan selama ini. Setiap saya itu membuat kajian-kajian, itu dari semua aspek itu saya uji. Tidak berdasarkan keyakinan saya. Saya juga tidak mau asal percaya. Oleh sebab itu semua data saya suguhkan kepada Anda. Ya, terus sumbernya saya berikan kepada Anda supaya Anda juga bisa menguji apa yang saya berikan. Oke. Nah, mari kita lihat ya. LAI konsisten atau tidak? Perhatikan di sini Bapak sekalian. Di dalam Lukas 6 ayat 12 itu ada kata prosevki. Nah, itu diterjemahkan berdoa. Nah, berdoa itu kan kata kerja. Sama dengan kata prosevkesaste. Di sini juga ada berdoa lagi di sini. Jadi ada double kata kerja berdoa. Padahal ini bukan kata kerja berdoa. Ini asalnya dari kata enti prosevki. N itu adalah preposisi menunjukkan lokasi Bapak Ibu sekalian atau keadaan. Tapi kenapa diterjemahkan berdoa?
Nah, tapi di lain pihak di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13, ini kata prosefkin itu bentuknya adalah akusatif Bapak sekalian. Itu sama dengan prosefki ya. Cuman ini berinfleksi ya. Jadi Bapak sekalian, nah di sini kita melihat LAI itu di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 itu betul kata prosefki ini diterjemahkan dengan tempat sembahyang Yahudi. Maksudnya apa? Sinagoga. Loh saya ini kalau benar ya benar gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tapi kenapa di dalam Lukas 6 ayat 12 kata prosefki ini yang jelas-jelas dia itu dikasih preposisi n plus datif itu menunjukkan lokasi, itu kenapa kok diterjemahkan kata kerja? Oke ya. Nah ini saya kasih contoh yang lain. Anda lihat di sini. Saya ambil dari punyanya LAI ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Anda cek di dalam LAI, itu di dalam Lukas 6:12, itu kan harusnya di tempat prosefki, tapi LAI salah kan? Tetapi kalau Anda lihat di dalam Matius 12 ayat 28, n pneumati itu preposisi plus datif, itu diterjemahkan di dalam roh. LAI betul ini Bapak sekalian. Terus di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, itu ento foti. Nah, to foti ini itu sama kasusnya seperti Lukas 6:12 ya, bentuknya datif. Jadi entovoti itu di dalam terang. Bentuk nominatifnya kan phos, betul kan? Nah, bentuk datifnya jadi foti, di dalam terang. Kemudian dalam Roma 3:25 katakan ento afto, di dalam dia. Nah, LAI itu di dalam Matius 1 Yohanes 1 ayat 7, Roma 3 itu menerjemahkan bentuk preposisi n plus datif itu betul Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa di dalam Lukas 6:12 kok bisa dirubah menjadi kata kerja? Nah, kesimpulannya Anda lihat di sini. Ya, frasa enti prosefki tidak boleh diterjemahkan sebagai kata kerja berdoa. Ini yang dilakukan oleh LAI ini. Nah, kita tahu kan, Alkitab LAI itu baru muncul tahun 1954. Alkitabnya Saksi Yehova itu muncul lebih dulu tahun 1950. Nah, Saksi Yehova itu menerjemahkan dengan salah. Kata tempat lokasi menjadi kata kerja berdoa. Nah, itu yang diikuti oleh LAI mulai dari TL 1954, TB 1 1974 dan TB 2 2023. Itu kenapa? Kok kesalahannya sama persis dengan punyanya Saksi Yehova? Seakan-akan yang menerjemahkan ini orang yang tidak mengerti bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya kan aneh juga gitu loh. Kenapa di satu tempat LA itu betul, di tempat lain ini kok jadi salah? Saya menduga yang menerjemahkan mungkin berbeda Bapak Ibu sekalian, ya. Antara kitab yang satu dengan kitab yang lain kayaknya penerjemah LA itu berbeda, kemampuannya juga berbeda, atau mungkin ya penerjemahnya ini ambil mudahnya kemudian dia tuh mengambil terjemahan Saksi Yehova. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak disengaja, ya, ataukah ada kerjasama atau bagaimana, kita tidak tahu ini. Yang tahu ya tanya ke LAI dalam hal ini. Saya hanya melihat buktinya saja. Kenapa terjemahan LAI salahnya kok mengikuti punyanya Saksi Yehova. Nah, sekarang yang kedua, kasus genetif. Nah, kasus genetif itu menunjukkan milik atau sumber, Bapak sekalian. Kalau bentuk genetif itu milik, sumber itu biasanya dinamakan ablatif. Ya, diterjemahkan dari. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Kalau Anda lihat di sini Bapak sekalian, ya. Lukas 6:12 itu enti prosefki tuteu. Ini tuteu ini menjelaskan kepemilikan. Artinya tempat doa ini atau tempat meditasi ini atau sinagoga ini terserah, pokoknya tempat orang itu melakukan tindakan prosefkome ya. Nah, itu tuteu ini miliknya. Nah, LAI Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 12 ayat 28 itu betul dia. En pneumati teu itu diterjemahkan di dalam roh Allah. Artinya begini loh. LAI itu kan tidak semuanya salah, ada yang benar. Tapi kenapa di dalam ayat-ayat yang krusial, ayat-ayat yang berhubungan dengan kealahan Yesus, kenapa justru di situ salah? Kalau ayat-ayat itu biasa, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungannya dengan keilahian Yesus, itu malah benar-benar. Nanti yang berhubungan dengan keilahian Yesus justru malah banyak salahnya. Itu yang membuat saya itu tanda tanya. Makanya kesimpulannya, kasus genetif menyatakan milik atau kepemilikan dalam bentuk ablatif menyatakan sumber. Jadi
oleh LAI diterjemahkan kepada Allah. Nah, kalau kepada, Bapak Ibu sekalian, berarti itu bentuknya datif. Datif tujuan. Nah, sekarang setelah Anda mengetahui semuanya, sekarang mari kita lihat kesalahan LAI itu di mana. Ya, kita rangkum supaya Anda semua mahasiswa juga bisa belajar, para dosen juga bisa belajar, dan terutama Kodonditan juga bisa mempelajari ini ya. Oke, kita lihat sekarang. N itu dibuang alias tidak diterjemahkan oleh LAI. LAI tidak menerjemahkan N, ini dibuang. Terus T, Prosevsky, ini kata benda bentuk datif. Bersama N harusnya menunjukkan tempat. Nah, bersama-sama dengan preposisi N, seharusnya kata benda datif N, T, Prosevsky diterjemahkan sebagai petunjuk lokasi. Di tempat berdoa atau di tempat meditasi atau di sinagoga, terserah. Pokoknya menunjukkan tempat. Ya. Tetapi diterjemahkan sebagai kata kerja berdoa. Nah, kan aneh Bapak Ibu sekalian. Kata benda kok bisa jadi kata kerja berdoa? Anda mau bilang salah atau tidak salah ini? Nah, kalau orang bilang tidak salah, berarti dia tidak mengerti bahasa Yunani. Kan gampang aja kan? Nah, kemudian yang terakhir, tuteu di sini. Nah, tuteu di sini, Bapak sekalian, itu salah menerjemahkan. Ini harusnya menunjukkan tuteu ini adalah milik Allah atau milik Tuhan. Jadi tempat itu miliknya Tuhan atau miliknya Allah, betul kan? Tapi diterjemahkan dalam bentuk datif kepada Allah. Nah, gara-gara ini, Bapak sekalian, gara-gara terjemahan LAI yang salah, akhirnya Kodonditan ikut salah. Gitu, Bapak sekalian. Coba kalau begini bagaimana, Bapak sekalian? Kan ya kasihan juga kan? Nah, di sini Bapak sekalian, sudah saya berikan perbandingannya sekarang. Antara terjemahan Biblikos, Saksi Yehova, dan LAI. Nah, Anda lihat di sini ya. Yang warna kuning anti Prosevsky. Nah, saya menerjemahkannya di tempat doa. Ini boleh Anda ganti ya, tempat doa, tempat meditasi, sinagoga, terserah. Pokoknya itu menunjukkan tempat. Nah, yang hijau ini, tuteu, itu milik Allah atau milik Tuhan. Nah, kalau Saksi Yehova dan LAI menerjemahkannya dengan anti Prosevsky itu berdoa menjadi kata kerja, ya. LAI juga menjadi kata kerja berdoa. Kemudian tuteunya menjadi kepada Allah, menjadi bentuk datif. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian. Inilah gara-gara inilah Kodonditan jadi ikut-ikutan salah. Dan ini saya rasa se-Indonesia bisa jadi itu salah semua Bapak Ibu sekalian. Gara-gara terjemahan LAI yang salah. Saya berharap ini ada orang dari LAI yang menerjemahkan ini bisa mengklarifikasi. Coba penjelasan saya ini dibantah. Bagaimana mungkin ya LAI membolak-balik kata benda dengan preposisi N menunjukkan lokasi kok bisa menjadi kata kerja berdoa? Bagaimana penjelasannya? Yang kedua, kata tuteu itu adalah kata benda genetif menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan sumber. Kenapa dirubah menjadi kepada dalam bentuk datif? Nah, dua ini saja tolong dijelaskan, nggak usah yang terlalu banyak, betul kan ya? Yang satu dua nggak usah, yang ketiga ini saja. Frasa anti Prosevsky tuteu ini saja coba dijelaskan. Kenapa LAI melakukan kesalahan yang begitu fatal? Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan pertama, memang ada perbedaan bunyi teks pada teks sumber antara teks sumber kanon BYZ, Bizantin, dan teks sumber tidak kanon WHNU dan Tisendorf yang diambil dari Sinaiticus, yang menunjukkan bahwa teks sumber tidak kanon telah diubah oleh orang yang tidak paham bahasa Yunani. Anda tahu kan tadi alasannya apa? Alasannya kata exilten ya, itu berasal dari kata erchome, itu adalah kata kerja intransitif. Nah, kata kerja intransitif itu tidak boleh ada objek. Tidak boleh diikuti oleh akusatif. Nggak lazim itu Bapak sekalian. Nah, tapi di dalam Sinaiticus atau Westcott and Hort, Nigel Allen dan UBS yang digunakan oleh LAI, itu ada itu Bapak sekalian. Itu penambahan yang salah. Jelas yang menambah-nambah itu tidak mengerti bahasa Yunani. Yang kedua, berdasarkan terjemahan LAI,
TL 1954, TB 1 1974 dan TB 2 2023. Jelas semua terjemahan LAI tersebut mirip sekali dengan terjemahan Alkitab Saksi Yehova. Anda bandingkan sendiri. Ya. Sama persis. Yang intinya Yesus itu akhirnya jadi bukan Allah. Karena aneh juga kalau Allah itu berdoa kepada Allah. Itulah yang membuat Kodonditan jadi ikut-ikutan disesatkan sama Alkitabnya Kristen yang terbitan LAI ini, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan 2. Lukas 6:12 tidak bicara tentang Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah. Bukan itu ya. Melainkan menceritakan bahwa Yesus pergi ke atas gunung untuk prosefkome yang memiliki banyak arti antara lain. Nah, kita ngomong prosefkome dulu ya. Berdoa atau berkomunikasi kepada Tuhan. Artinya bisa begitu memang, ya. Karena memang tidak ada satu kata pun yang tepat untuk penerjemahan ini. Kedua, artinya bisa berkeinginan atau berharap. Tapi bukan kepada Tuhan, bukan minta kepada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Seperti kalau Anda tuh berharap, tahun depan saya berharap begini. Nah, zaman dulu kan orang Yunani kan tidak punya Tuhan, Bapak sekalian. Ya kan? Walaupun ada dewa, ada yang percaya dewa, ada yang tidak. Jadi ini bisa digunakan untuk diri sendiri. Yang ketiga, berniat atau berkomitmen. Wah, saya tahun depan saya mau begini. Nah, itu boleh pakai kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian. Atau berjanji, bersumpah. Saya berjanji, saya mau begini. Saya bersumpah, saya mau begini. Enggak apa-apa. Dan itu tidak harus dihubungkan dengan Tuhan. Beda dengan orang beragama. Kalau orang beragama itu sumpah itu hubungannya pasti dengan Tuhan. Betul nggak? Tapi zaman dulu mereka tidak. Nggak ada hubungannya sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mencampur aduk antara yang agama, yang religius dengan yang non-religius. Nah, kita sekarang sudah kecampur baur. Seakan-akan semuanya religius. Begitu, Bapak sekalian, ya. Yang kedua B. Di dalam Lukas 6:12, baik klausa pertama maupun klausa kedua, tidak terdapat teks yang menyatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Kalau saya terjemahkan, ya, terjemahan gramatika ini ya, dan terjadilah beberapa hari setelah itu, dia atau Yesus pergi ke gunung untuk prosefkome. Nah, ini terserah mau diterjemahkan berdoa, meditasi, apa, ya tergantung konteksnya ya. Saya ini mengajarkan Anda itu bukan terjemahan jadi ya, ini terjemahan gramatika. Jadi, yang klausa kedua itu saya terjemahkan secara keseluruhan ya, klausa kedua. Dan dia atau Yesus sepanjang malam berada di tempat prosefki atau berada di tempat doa itu. Kalau di sinagoga itu kan bukan sinagoga kan, di gunung kan, tempat berdoa. Nah, atau di tempat meditasi itu yang adalah milik Allah. Kesimpulan ketiga, kesalahan terjemahan LAI antara lain, satu, kesalahan mengambil teks sumber yang tidak kanon dari WHNU. Karena saya menyadarin karena LAI itu kan kepanjangan daripada UBS ya. Yang kedua, kesalahan penerjemahan kata kerja prosefkesaste. Nah, harusnya itu ada alternatif, tidak harus diterjemahkan berdoa, Bapak sekalian. Kalau kata-kata berdoa itu sudah dipahami secara salah oleh orang-orang agamis, maka harusnya ada alternatif yang lain. Nah, itu yang sedang saya cari di Biblikos. Alternatif lain, karena kalau semua kata-kata prosefkome itu diterjemahkan berdoa, aneh juga. Yesus itu yang adalah Allah berdoa kepada Allah, padahal nggak begitu. Itu karena kekristenan ya menerjemahkan kata prosefkome itu secara miskin. Hanya dengan satu kata berdoa saja, padahal arti di luar kekristenan itu ada banyak. Kalau Bapak Ibu mau lihat nanti di Alkitabnya Biblikos saja ya. Yang ketiga, kesalahan menerjemahkan frasa enti prosefki tuteu. Nah, penjelasannya, LAI telah membuang preposisi N yang menunjukkan lokasi atau keadaan tertentu. Ini tidak diterjemahkan sama LAI. Yang kedua, salah menerjemahkan frasa enti prosefki, preposisi plus kata benda datif, artinya di tempat prosefki. Boleh tempat berdoa, tempat mediasi, atau apapun juga, menjadi kata kerja berdoa. Aneh kan? Kata benda dengan preposisi N yang menunjukkan lokasi, kok jadi kata kerja berdoa? Saya rasa ini Bapak sekalian. Di kampus-kampus saja anak-anak yang belajar bahasa Yunani ya, terutama di tempat saya Biblikos itu nggak ada yang menerjemahkan begini Bapak sekalian. Mereka tahu mana kata benda ya, kalau ditambah dengan preposisi N itu jadi tempat atau keadaan tertentu.
Nah, kalau kata kerja baru kata kerja. Nah, berdoa ini kata kerja, bukan kata benda plus N. Ya. Kemudian yang ketiga, salah mengidentifikasi kata benda berartikel dengan kasus genetif, yaitu tuteu. Tuteu ini dari kata theos, Bapak sekalian. Nah, dalam bentuk genetifnya jadi tuteu dengan artikel ya. Nah, tu terus kan jadi teu. Nah, yang seharusnya diterjemahkan milik dari Allah atau Tuhan. Ya. Tapi berubah menjadi bentuk datif kepada Allah atau kepada Tuhan. Jadi kesalahannya tiga ini, ya. Coba silakan ini diperiksa lagi. Kalau Anda sebagai ketua STT, Anda sebagai dosen bahasa Yunani, bawa ini diberedar lagi di semua STT di Indonesia. Apakah betul terjemahan kata enti prosefki tuteu dari LAI dalam Lukas 6:12 itu betul? Itu jelas salah dan menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini sudah saya berikan perbandingannya. Anda lihat. Saya kasih warna merah muda. Nah, yang merah mudanya oke lah ya, saya tidak mau persoalkan, walaupun saya sedang mencarikan alternatif kata-kata yang lebih tepat untuk menggantikan kata berdoa. Tapi untuk yang saya kasih kotak-kotak merah ini, Bapak sekalian, merah dan hijau ini, itu semuanya salah, Bapak sekalian. Jadi terjemahan Saksi Yehova dan LAI, kesalahannya sama persis, yang mengakibatkan Yesus itu jadi bukan Allah. Ya gara-gara ini Kodonditan tuh bikin konten YouTube yang mempertanyakan kalau Yesus itu Allah, kenapa berdoa kepada Allah? Makanya saya bilang, Kodonditan itu tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena dia itu menganggap terjemahan LA itu betul, Bapak Ibu sekalian. Yang saya sayangkan, harusnya Kodonditan itu sebagai seorang teolog, seorang ahli, dia itu cek dulu. Ini bahasa Yunaninya itu apa? Jangan-jangan LAI itu salah menerjemahkan. Loh, kalau LAI yang salah menerjemahkan, itu kesalahan itu tidak bisa ditujukan kepada Yesus kan? Ya, tujukan kepada LAI. Karena ternyata teksnya tidak bicara begitu. Yesus itu tidak sedang berdoa kepada Allah. Jadi akhirnya logika Kodonditan itu yang harusnya benar, akhirnya jadi salah, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kenapa saya ingin meluruskan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Yang keempat, kembali kepada logika Kodonditan. Ya, di awal tadi saya sudah memberikan kesimpulan awal. Nah, sekarang kesimpulan akhirnya. Nah, ini khusus ya, Buddha sudah tidak bicara tentang itu lagi, tentang sekarang logika dari Kodonditan. Saya tidak setuju dengan logika dari Kodonditan. Sekalipun logika dari Kodonditan ada benarnya. Perhatikan Bapak sekalian, saya tidak setuju bukan berarti saya menyalahkan semuanya, tidak. Sebetulnya secara prinsip logika dari Kodonditan itu ada benarnya. Tetapi kenapa Kodonditan kok mengambil dari teks terjemahan yang salah dari punyanya LAI? Bukankah dia sering menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Saya menganggap dia itu mengerti gitu loh. Lah kalau mengerti bahasa Yunani kenapa tidak dilihat dulu teks aslinya dibandingkan ya dari Bizantin misalkan, dari Titus Recetus, dari Tischendorf, dari Sinaiticus, dari punyanya Vatikanus atau punyanya WHNU gitu ya. Kan dicek, ternyata untuk kata-kata yang terakhir itu tuh yang nomor 3 ya, yaitu enti prosefki tuteu, itu tidak ada perubahan antara teks yang kanon dan yang tidak kanon, itu semua sama Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan masalah teks, ini jelas masalah terjemahan. Nah, yang saya pertanyakan, harusnya Kodonditan itu sebagai seorang teolog yang mengerti bahasa Yunani, itu mencek dulu. Jangan-jangan ini yang salah itu LAI. Lah kalau yang salah LAI, ya jangan disalahkan semua kekristenan kan. Ternyata Yesus kan tidak begitu, yang salah menerjemahkan. Ya yang dikritisi LAI-nya. Harusnya begitu ya. Bukan dibahas salah tidak salah, pokoknya jadi Yesus itu bukan Tuhan, diambil kesimpulan. Nah, akhirnya jadi itu yang membuat saya tidak setuju Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana salahnya? Logika dari Kodonditan dibangun di atas dasar teks Alkitab terjemahan LAI yang salah. Sehingga mengakibatkan Kodonditan mengambil kesimpulan yang salah juga, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Kalau Anda membuat obat dari resep yang salah, otomatis obat Anda salah. Nah, itulah yang terjadi pada Kodonditan. Kodonditan itu membangun logikanya
berdasarkan teks LAI yang salah. Ya otomatis dia terseret jadi dalam kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada kasus kodonditan bukan dari aspek logikanya. Ini perlu saya jelaskan. Dalam hal ini saya tidak membicarakan logikanya kodonditan. Logikanya dalam hal ini saya bisa terima. Karena saya mempunyai logika yang sama dengan kodonditan. Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Betul nggak? Lah kalau Anda orang Kristen tidak mikir begitu, kan aneh Bapak Ibu sekalian. Kodonditan tuh loh yang bukan pengikut Kristus, itu aja mikir begitu. Tapi kenapa Anda orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode, ketua-ketua STT, dosen-dosen teolog, kenapa justru Anda diam saja? Itu yang menjadi tanda tanya bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Yang mana terjemahan LAI tersebut memang dapat diidentifikasi sebagai terjemahan bidat saksi Yehova yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Jelas kan? Kalau Anda membaca teks terjemahan Lukas 6 ayat 12 dari LAI, baik yang TL tahun 1954, TB1 1974 maupun TB2 2023, itu sama persis poin-poin yang menjadi kesalahan dengan Alkitab terjemahan saksi Yehova yang tidak mengakui Yesus itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kenapa Anda orang Kristen semuanya diam? Ini sudah episode yang ke-13. Apa harus saya ungkap 6.577 semuanya? Kalau Anda semua itu orang-orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan, Anda harusnya tidak bisa terima teks-teks yang terjemahnya itu berlawanan dengan maksud daripada kitab suci. Yang keempat, untuk itu, saya menyarankan agar kodonditan mengkaji ulang Lukas 6 ayat 12 berdasarkan terjemahan Biblikos, atau jika kodonditan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sendiri, mungkin kodonditan dapat mencoba menerjemahkannya sendiri berdasarkan kaidah gramatika Yunani yang benar. Coba saya minta kodonditan ya, kita kan nggak ada masalah ya. Saya ini hanya meluruskan saja. Coba kodonditan itu kan ngerti bahasa Yunani, coba dicek. Ya, yang saya paparkan itu betul atau tidak. Saya jamin saya betul, Bapak. Seandainya saja kodonditan itu mau mengecek dari bahasa Yunaninya dan menerjemahkannya dengan tepat, pasti yang salah itu bukan ayatnya. Yang salah itu adalah LAI, Bapak sekalian. Ya, tapi karena tidak dicek sama kodonditan, akhirnya yang salah tadi dianggap kebenaran. Nah, itu yang akhirnya dibahas oleh dia. Ya nggak apa-apa lah. Saya juga tidak mau terlalu menyalahkan kodonditan ya. Karena orang Kristennya sendiri saja itu nggak ada yang mempermasalahkan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Coba, selama 70 tahun orang Kristen di Indonesia pakai Alkitab LAI. Mulai dari TL, TB1, TB2. Mana ada yang mempersoalkan seperti ini? Justru saya salut itu. Karena kodonditan itu ya, dia itu walaupun menurut saya salah ya, mengambil sumber yang salah, tapi dia itu mempersoalkan, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan yang kelima. Ingat, sebagaimana resep yang salah dapat menghasilkan obat yang mematikan, demikian juga terjemahan yang salah bisa jadi sangat menyesatkan dan mematikan. Baik itu kepada orang-orang Kristen atau mungkin kepada orang-orang non-Kristen. Contohnya siapa? Ya, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, kodonditan. Ya, kodonditan itu kan kasihan juga dia. Dia belajar Alkitab Kristen, tapi dapat yang salah. Akhirnya dapat kesimpulan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, terjemahan LAI dalam Lukas 6:12 harusnya dipertanyakan. Mengapa kesalahan yang terjadi dalam Lukas 6:12 dari Alkitab terjemahan LAI kok terkesan sama persis dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Alkitab Saksi Yehova? Yang kedua, apakah terjemahan LAI mencontoh terjemahan Saksi Yehova? Kita tidak tahu kan? Atau mungkin ada kerjasama antara LAI dengan Saksi Yehova? Kita juga tidak tahu. Atau mungkin karena ketidakmampuan para penerjemahnya, kita tidak tahu. Nah, ini harusnya kita pertanyakan ini. Kenapa LAI kok banyak terjemahannya kok mirip-mirip ya? Terutama yang ada hubungannya dengan keilahian Yesus. Itu kok sama dengan punyanya Saksi Yehova.
Beda jauh dengan terjemahan Biblikos, Bapak Ibu sekalian. Terjemahan Biblikos ilahian Yesus itu benar-benar nyata itu. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan dengan terjemahan-terjemahan ya, yang saya buat konten ini, Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja banyak memberikan slide ya atau PPT ini supaya Anda itu bisa menguji saya juga. Kalau cuma ngomong-ngomong Anda kan kesulitan kan? Dengan begini kan Anda bisa screenshot, pelajarin lagi. Kasih masukan saya kalau saya salah. Atau kasih koreksi kepada saya kalau saya salah. Tapi harus berdasarkan kajian biblika yang benar. Yang ketiga, kesalahan terjemahan LAI bukan saja telah melanggar aspek gramatika Yunani, tetapi juga dapat berdampak pada aspek teologis Kristen. Ini betul Bapak sekalian. Gara-gara salah menerjemahkan gramatikanya, salah dalam menerjemahkan, akhirnya yang kena itu aspek teologisnya. Seandainya terjemahan Ella itu tidak salah Bapak sekalian, dalam Lukas 6, Kodondi tidak akan membuat konten tentang Lukas 6 ayat 12. Yang keempat, hal ini jelas sangat menyesatkan dan LAI harus bertanggung jawab. Terakhir, kembali pertanyaan untuk Anda. Mengapa semua diam? Ingat, ini baru episode 13. Itu artinya masih ada 6.564 kesalahan yang akan saya ungkap kepada Anda. Dengan bukti 13 episode kesalahan yang tidak terbantahkan ini, apakah Anda masih yakin bahwa Alkitab yang sedang Anda pakai sekarang ini, yang terbitan dari LAI, adalah Alkitab kanon yang tanpa salah? Perhatikan Bapak sekalian, kesalahan itu bukan cuma kesalahan dari teks sumber, tapi juga ada kesalahan-kesalahan terjemahan. Seperti yang terjadi dalam Lukas 6 ayat 12 ini. Dan masih banyak lagi yang akan saya ungkapkan. Oke Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Amin.